Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arief Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung, sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada metan, gak ada yang di depan. Gak ada metan, gak ada yang di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang belum izin. Awak KSPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut, ada di belakang mobil komando semua. Ayo, di mana? Himbauan kepada seluruh massa KSPSI, jangan dulu ada timbul barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Sekali lagi, mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu di kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media, tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media.
bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada, silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Urbantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan ASPEK yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan Jaminan Sosial JS 3H, Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0% agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan
rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Izin. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada medan, gak ada di depan. Gak ada medan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang belum izin. Kawan-kawan KSPSI minta bertahan di izin. Kita bertahan. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers.
maka awak media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Tubakur Konsorsium, Jala PRT, Migran, organisasi perempuan percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan, Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country
Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Izin. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada medan, gak ada yang di depan. Gak ada medan, gak ada yang di depan. Itu jangan berada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang belum izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando.
dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media Tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, baik streaming online. Pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Ubantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, organisasi perempuan percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan, Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional, kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden.
Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Izin. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada medan, gak ada yang di depan. Gak ada medan, gak ada yang di depan. Itu jangan berada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya merapat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang Bung, izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan izin. Semuanya ikut, ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media.
Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media Tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online. Pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Ubantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional, kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold
20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada mentan, gak ada yang di depan. Gak ada mentan, gak ada yang di depan. Itu jangan pada di situ. Geser mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang belum izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media,
5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bum, 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 bum. Bum. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media Tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Lubatur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perusahaan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan ASPEK yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional.
kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0% agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15%. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada mentan, gak ada di depan. Gak ada mentan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu lewat itu. Izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. 5 menit lagi akan ada konferensi pers
tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung, media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Lubantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan ASPEK yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan Jaminan Sosial JS 3H, Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi
sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan, atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15%. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada meteran, gak ada yang di depan. Gak ada meteran, gak ada yang di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya merapat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang belum izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut
ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung, bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media Tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Urbantur Konsorsium, Jala PRT, Pikiran, organisasi perempuan percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi
pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional, kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada meter, gak ada yang di depan. Gak ada meter, gak ada yang di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat.
di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang belum kami belum izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Boom. Boom. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media Tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, baik streaming online. Pada hari ini, Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Urban Konsorsium, Jala PRT, Migran, organisasi perempuan percaya, dan beberapa organisasi lain, termasuk SPN dan Aspek yang bergabung. Aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur, di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan, Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000
pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Izin. Stop dulu. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media,
Bung, gak ada mental, gak ada yang di depan, gak ada mental, gak ada yang di depan, itu jangan pada di situ, geser mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat di depan mobil komando, jangan dulu ada belum, izin, kawan-kawan ekspresi tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masyarakat ekspresi jangan dulu ada tim luar barisan. Lanjut. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Ubatur Konsorsium, Jala PRT, Migran, organisasi perempuan percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan
Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung, sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media
kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada mentan, gak ada di depan, gak ada mentan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ, geser mundur. Sekali lagi, semuanya merapat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang belum izin. Kawan-kawan ekspresi tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masyarakat ekspresi, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, balik. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Ubantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan ASPEK yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria.
kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15%. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat.
mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada mentan, gak ada di depan. Gak ada mentan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat di depan mobil komando. Jangan dulu lari-lari. Izin. Kawan-kawan SPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masyarakat SPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu. Dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Lubantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati di wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut
Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat.
izin. Bung. Speakernya berhenti dulu Bung, sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada mentan, gak ada di depan. Gak ada mentan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ, geser mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat di depan mobil komando. Jangan dulu lewat itu. Belum, izin. Kawan-kawan ekspresi tetap bertahan di izin. Kita berbaca. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masyarakat ekspresi, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Bang. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media Bung, tahan dulu. Dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode Bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Lubantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, organisasi perempuan percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi
parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan partai buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0% agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik upah. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan,
UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Stop dulu. Izin. Stop dulu. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada mentan, gak ada di depan. Gak ada mentan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat di depan mobil komando. Jangan dulu ada izin. Kawan-kawan SPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masyarakat SPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut. Iya. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bum. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu di kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media Tahan dulu. Dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Lubantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan ASPEK yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2.
naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. Ketiga, cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. Empat, revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut undang-undang kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan partai buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Izin. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada medan, gak ada di depan. Gak ada medan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya merapat di depan mobil komando. Jangan dulu ada Bung, izin. Kawan-kawan SPSI tetap bertahan izin. Semuanya ikut, ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh pasukan SPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Sekali lagi, mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media, tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode Bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Urbantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota
juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan Jaminan Sosial JS 3H, Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan partai buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15%. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai,
kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arief Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada medan, gak ada di depan. Gak ada medan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ. Geser mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat di depan mobil komando. Jangan dulu belum izin. Kawan-kawan ekspresi tetap bertahan izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Yuk, di mana? Himbauan kepada seluruh masyarakat ekspresi, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Sekali lagi, mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode Bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia,
Membantu Konsorsium Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur, di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional, kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15%. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini,
organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada meter, gak ada di depan. Gak ada meter, gak ada di depan. Itu jangan berada di situ. Geser mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat di depan mobil komando. Jangan dulu lewat belum izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada timbul barisan. Lanjut, Pak. Ya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Sekali lagi, mohon silakan kepada masyarakat umum bisa dilihat kepada wartawan ataupun kawan-kawan yang aktif di media sosial bahwa hari ini di Senayan ini, di Semanggi ini ada kemacetan bukan karena aksi dari kaum buruh, tapi aksi kaum buruh yang diakan oleh saya laporkan terkait dengan adanya keributan di depan Polda Metro Jaya, yakni masa dari Kasbi atau masa elemen buruh yang akan menuju ke Jalan Jenderal Sudirman tidak diperbolehkan lewat oleh pihak polisian melalui Simpang Susun Semanggi. Namun memang belum diketahui mengapa para massa buruh ini tidak diperbolehkan untuk lewat. Ya, imbasnya dari aksi penutupan ini yang juga massa buruh juga yang menggunakan sejumlah bus armada besar ikut berhenti di depan Polda Metro Jaya sehingga mengakibatkan kemacetan yang lumayan cukup panjang. Ya, bisa dilihat teman-teman Tribuners di depan Polda Metro Jaya, persisnya di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi itu memang padat sekali sampai lumayan jauh. Saya tidak bisa perkirakan beberapa kilo kepadatan kendaraan akibat keributan yang berada di depan Polda Metro Jaya ini. Dari atribut yang mereka gunakan, masa aksi ini merupakan elemen buruh dari Kasbi yang nantinya rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Istana Negara atau tepatnya di Patung Kuda di sekitar Monas, Jakarta Pusat pada siang ini. Ya, memang bisa dilihat sendiri teman-teman Tribuners, kendaraan yang berada di Jalan Gatot Subroto di Slipi ini memang padat. kepada kawan-kawan semuanya masuk lagi ke armada. Semuanya jangan jadi
yang mengular cukup panjang akibat penahanan para massa aksi untuk melewati Simpang Susun Semanggi, sehingga pihak kepolisian akhirnya membuka jalan yang ada di Simpang Susun Semanggi, di Jalan Kali Subroto yang mengarah Simpang Susun Semanggi untuk dilewati oleh para buruh. Dan para buruh dari beberapa tempat sudah mulai beranjak jalan menuju melewati Simpang Susun Semanggi. Semuanya naik, Pak. Ini saya, Pak. Jangan instruksi ada di atas meja. Ayo, kecepatan turun dan jalan kaki. Ya, memang massa buruh juga sudah mulai beranjak berjalan menggunakan kendaraan masing-masing untuk menuju ke daerah Jalan Sudirman atau lebih tepatnya ke Patung Kuda Jakarta Pusat untuk menjalankan aksi demo atau unjuk rasa di sana. Ya, bisa saya beritakan kembali. Juga tadi juga terjadi ini masih ada kepadatan kendaraan karena memang mobil dari massa buruh ini berhenti di pinggir di jalan sehingga menutupi ruas jalan yang mengakibatkan adanya kemacetan atau kepadatan kendaraan di kawasan Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke arah Selipi ini. Ya, saat ini massa buruh sudah mulai bergerak menuju ke Jalan-Jalan Sudirman atau tepatnya ke Patung Kuda, ke titik aksi untuk informasi terkait dengan adanya beberapa tuntutan, yakni salah satunya dengan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Abdi Rianda melaporkan dari lokasi. Terima kasih. Silakan kepada masyarakat umum bisa dilihat kepada wartawan ataupun kawan-kawan yang aktif di media sosial bahwa hari ini di Senayan ini, di Semanggi ini ada kemacetan bukan karena aksi dari kaum buruh, tapi aksi kaum buruh yang diadang oleh pihak kepolisian. Saya laporkan terkait dengan adanya keributan di depan Polda Metro Jaya, yakni massa dari Kasbi atau massa elemen buruh yang akan menuju ke Jalan Jenderal Sudirman tidak diperbolehkan lewat oleh pihak kepolisian melalui Simpang Susun Semanggi. Namun memang belum diketahui mengapa pihak para massa buruh ini tidak diperbolehkan untuk lewat. Ya, imbasnya dari aksi penutupan ini yang juga massa buruh juga yang menggunakan sejumlah bus armada besar itu ikut berhenti di depan Polda Metro Jaya sehingga mengakibatkan kemacetan yang lumayan cukup panjang. Ya, bisa dilihat teman-teman Tribuners di depan Polda Metro Jaya, persisnya di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Selipi itu memang padat sekali sampai lumayan jauh. Saya tidak bisa perkirakan beberapa kilo kepadatan kendaraan akibat keributan yang berada di depan Polda Metro Jaya ini. Dari atribut yang mereka gunakan, massa aksi ini merupakan elemen buruh dari Kasbi yang nantinya rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Istana Negara atau tepatnya di Patung Kuda di sekitar Monas Jakarta Pusat pada siang ini. Ya, memang bisa dilihat sendiri teman-teman Tribuners, kendaraan yang berada di Jalan Gatot Subroto di Selipi ini memang padat. Kepada kawan-kawan lokasi semuanya masuk lagi ke armada. Masuk armada. Semuanya yang ada di pinggir jalan, masuk bis masing-masing. Karena tujuan kita begitu ramai dan jalan. Bukan di sini. Karena di sini ada hal yang adanya kemacetan yang mengular cukup panjang akibat penahanan para massa aksi untuk melewati Simpang Susun Semanggi, sehingga pihak kepolisian akhirnya membuka jalan yang ada di Simpang Susun Semanggi, di Jalan Kali Subroto yang mengarah Simpang Susun Semanggi untuk dilewati oleh para buruh. Dan para buruh dari beberapa tempat sudah mulai beranjak jalan menuju melewati Simpang Susun Semanggi.
ini saya Pak. Jangan dudukkan di depan. Instruksi ada di atas meja. Ayo, silakan masuk. Kecepatan keluar dan jalan kaki. Maju. Ya memang masa buruh juga sudah mulai beranjak berjalan menggunakan kendaraan masing-masing untuk menuju ke daerah Jalan Sudirman atau lebih tepatnya ke Patung Kuda Jakarta Pusat untuk menjalankan aksi demo atau unjuk rasa di sana. Ya bisa saya beritakan kembali juga tadi juga terjadi ini masih ada kepadatan kendaraan karena memang mobil dari masa buruh ini berhenti di pinggir di jalan sehingga menutupi ruas jalan yang mengakibatkan adanya kemacetan atau kepadatan kendaraan di kawasan Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke arah Selipi ini. Ya, saat ini masa buruh sudah mulai bergerak menuju ke Jalan-Jalan Sudirman atau tepatnya ke Patung Kuda ke titik. Kepada seluruh rekan-rekan media, kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung, media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang dibawa jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Lubantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan ASPEK yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan Jaminan Sosial JS 3H, Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan RUU PPRT.
6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan partai buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik upah. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya penting dulu.
informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada metan, gak ada di depan, gak ada metan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ, geser mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu yang izin. Kawan-kawan SPSI tetap bertahan di izin. Kita bukan semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masyarakat SPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Tubatur Konsorsium, Jala PRT, Migran, organisasi perempuan percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan ASPEK yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6.
mewujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan partai buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja. Untuk informasi terkait dengan adanya beberapa tuntutan, yakni salah satunya dengan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Abdi Rianda melaporkan dari lokasi. Terima kasih. Silakan kepada masyarakat umum bisa dilihat kepada wartawan ataupun kawan-kawan yang aktif di media sosial bahwa hari ini di Senayan ini, di Semanggi ini ada kemacetan bukan karena aksi dari kaum buruh, tapi aksi kaum buruh yang dianggap oleh pihak kepolisian. Saya laporkan terkait dengan adanya keributan di depan Polda Metro Jaya, yakni masa dari Kasbi atau masa elemen buruh yang akan menuju ke Jalan Jenderal Sudirman tidak diperbolehkan lewat oleh pihak kepolisian melalui Simpang Susun Semanggi. Namun memang belum diketahui mengapa para masa buruh ini tidak diperbolehkan untuk lewat. Ya, imbasnya dari aksi penutupan ini yang juga masa buruh juga yang menggunakan sejumlah bus armada besar itu ikut berhenti di depan Polda Metro Jaya, sehingga mengakibatkan kemacetan yang lumayan cukup panjang. Ya, bisa dilihat teman-teman Tribuners di depan Polda Metro Jaya, persisnya di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi, itu memang padat sekali sampai lumayan jauh. Saya tidak bisa perkirakan beberapa kilo kepadatan kendaraan akibat keributan yang berada di depan Polda Metro Jaya ini. Dari atribut yang mereka gunakan, masa aksi ini merupakan elemen buruh dari Kasbi yang nantinya rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Istana Negara atau tepatnya di Patung Kuda di sekitar Monas, Jakarta Pusat pada siang ini. Ya, memang bisa dilihat sendiri teman-teman Tribuners, kendaraan yang berada di Jalan Gatot Subroto di Slipi ini memang padat. Kepada kawan-kawan lokasi semuanya masuk lagi ke armada. Kamu ke armada. Semuanya yang ada di pinggir jalan, masuk bis masing-masing. Karena tujuan kita begitu ramai dan jalan. Bukan di sini. Karena di sini ada hal yang tidak kemacetan yang mengulas sepanjang akibat penahanan para masa aksi untuk melewati Simpang Susun Semanggi, sehingga
pihak kepolisian akhirnya membuka jalan yang ada di Simpang Susun Semanggi, di Jalan Kali Subroto yang mengarah Simpang Susun Semanggi untuk dilewati oleh para buruh. Dan para buruh dari beberapa tempat sudah mulai beranjak jalan menuju melewati Simpang Susun Semanggi. Semuanya naik, Pak. Ini saya, Pak. Jangan duduk di depan. Duduk sih aja di atas ini. Ayo, kurang masuk. Kecepatan keluarga bersama jalan kaki. Ya memang masa buruh juga sudah mulai beranjak berjalan menggunakan kendaraan masing-masing untuk menuju ke daerah Jalan Sudirman atau lebih tepatnya ke Patung Kuda Jakarta Pusat untuk menjalankan aksi demo atau unjuk rasa di sana. Ya bisa saya beritakan kembali. Juga tadi juga terjadi ini masih ada kepadatan kendaraan karena memang mobil dari masa buruh ini berhenti di pinggir di jalan sehingga menutupi ruas jalan yang mengakibatkan adanya kemacetan atau kepadatan kendaraan di kawasan Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke arah Selipi ini. Ya, saat ini masa buruh sudah mulai bergerak menuju ke Jalan-Jalan Sudirman atau tepatnya ke Patung Kuda, ke titik aksi untuk informasi terkait dengan adanya beberapa tuntutan, yakni salah satunya dengan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Abdi Rianda melaporkan dari lokasi. Terima kasih. Silakan kepada masyarakat umum bisa dilihat kepada wartawan ataupun kawan-kawan yang aktif di media sosial bahwa hari ini di Senayan ini, di Semanggi ini ada kemacetan bukan karena aksi dari kaum buruh, tapi aksi kaum buruh yang diadang oleh pihak kepolisian. Saya laporkan terkait dengan adanya keributan di depan Polda Metro Jaya, yakni masa dari Kasbi atau masa elemen buruh yang akan menuju ke Jalan Jenderal Sudirman tidak diperbolehkan lewat oleh pihak kepolisian melalui Simpang Susun Semanggi. Namun memang belum diketahui mengapa para masa buruh ini tidak diperbolehkan untuk lewat. Ya, imbasnya dari aksi penutupan ini yang juga masa buruh juga yang menggunakan sejumlah bus armada besar itu ikut berhenti di depan Polda Metro Jaya sehingga mengakibatkan kemacetan yang lumayan cukup panjang. Ya, bisa dilihat teman-teman Tribuners di depan Polda Metro Jaya, persisnya di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Selipi itu memang padat sekali sampai lumayan jauh. Saya tidak bisa perkirakan beberapa kilo kepadatan kendaraan akibat keributan yang berada di depan Polda Metro Jaya ini. Dari atribut yang mereka gunakan, masa aksi ini merupakan elemen buruh dari Kasbi yang nantinya rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Istana Negara atau tepatnya di Patung Kuda di sekitar Monas, Jakarta Pusat pada siang ini. Ya, memang bisa dilihat sendiri teman-teman Tribuners, kendaraan yang berada di Jalan Gatot Subroto di Selipi ini memang padat. Kepada kawan-kawan lokasi semuanya masuk lagi ke armada. Kamu ke armada. Semuanya yang ada di pinggir jalan, masuk bis masing-masing. Karena tujuan kita begitu ramai dan jalan. Bukan di sini. Karena di sini ada hal yang Adanya kemacetan yang mengular cukup panjang akibat penekanan para masa aksi untuk melewati Simpang Susun Semanggi, sehingga pihak kepolisian akhirnya membuka jalan yang ada di Simpang Susun Semanggi, di Jalan Kali Subroto yang mengarah Simpang Susun Semanggi untuk dilewati oleh para buruh. Dan para buruh dari beberapa tempat sudah mulai beranjak jalan menuju melewati Simpang Susun Semanggi. Semuanya naik, Pak. Ini saya, Pak. Jangan duduk
jangan didudukkan di depan. Instruksi ada di atas meja. Ayo, buat maju. Kecepatan 10 dan jangan jalan kaki. Maju. Ya memang masa buruh juga sudah mulai beranjak berjalan menggunakan kendaraan masing-masing untuk menuju ke daerah Jalan Sudirman atau lebih tepatnya ke Patung Kuda Jakarta Pusat untuk menjalankan aksi demo atau unjuk rasa di sana. Ya bisa saya beritakan kembali. Juga tadi juga terjadi ini masih ada kepadatan kendaraan karena memang mobil dari masa buruh ini berhenti di pinggir di jalan sehingga menutupi ruas jalan yang mengakibatkan adanya kemacetan atau kepadatan kendaraan di kawasan Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke arah Selipi ini. Ya, saat ini masa buruh sudah mulai bergerak menuju ke Jalan-Jalan Sudirman atau tepatnya ke Patung Kuda ke titik aksi untuk informasi terkait dengan adanya beberapa tuntutan, yakni salah satunya dengan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Abdi Rianda melaporkan dari lokasi. Terima kasih. Silakan kepada masyarakat umum bisa dilihat kepada wartawan ataupun kawan-kawan yang aktif di media sosial bahwa hari ini di Senayan ini, di Semanggi ini ada kemacetan bukan karena aksi dari kaum buruh, tapi aksi kaum buruh yang diadang oleh pihak kepolisian. Saya laporkan terkait dengan adanya keributan di depan Polda Metro Jaya, yakni masa dari Kasbi atau masa elemen buruh yang akan menuju ke Jalan Jenderal Sudirman tidak diperbolehkan lewat oleh pihak kepolisian melalui Simpang Susun Semanggi. Namun memang belum diketahui mengapa para masa buruh ini tidak diperbolehkan untuk lewat. Ya, imbasnya dari aksi penutupan ini yang juga masa buruh juga yang menggunakan sejumlah bus armada besar itu ikut berhenti di depan Polda Metro Jaya sehingga mengakibatkan kemacetan yang lumayan cukup panjang. Ya, bisa dilihat teman-teman Tribuners di depan Polda Metro Jaya, persisnya di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Selipi itu memang padat sekali sampai lumayan jauh. Saya tidak bisa perkirakan beberapa kilo kepadatan kendaraan akibat keributan yang berada di depan Polda Metro Jaya ini. Dari atribut yang mereka gunakan masa aksi ini merupakan elemen buruh dari Kasbi yang nantinya rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Istana Negara atau tepatnya di Patung Kuda di sekitar Monas Jakarta Pusat pada siang ini. Ya, memang bisa dilihat sendiri teman-teman Tribuners, kendaraan yang berada di Jalan Gatot Subroto di Selipi ini memang padat. Dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis,
tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada medan, gak ada di depan. Gak ada medan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat di depan mobil komando. Jangan dulu belum izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut, ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh massa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media.
akan ada Silakan untuk para media KSPSI, Bapak yang akan meliput, Suryadi. silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Urbantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan, Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah.
itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung, sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada metan, gak ada di depan. Gak ada metan, gak ada di depan. Itu jangan berada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang belum izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi
sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Ubantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan ASPEK yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan, Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0% agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67 juta
Rp1.500.000. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh Rp700.000. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung, sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada metan, gak ada di depan. Gak ada metan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu ada belum izin. Kawan-kawan SPSI tetap bertahan di izin. Kita bukan semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa SPSI, jangan dulu ada tim luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers
maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Urban Konsorsium, Jala PRT, Migran, organisasi perempuan percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan Jaminan Sosial JS 3H, Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan, Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country
Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Izin. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada metan, gak ada di depan. Gak ada metan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya merapat di depan mobil komando. Jangan dulu area Bung, izin. Kawan-kawan KSPSI mereka bertahan di izin. Semuanya ikut, ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando.
dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online. Pada hari ini, Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Urbantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain, termasuk SPN dan Aspek yang bergabung, aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur, di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden.
Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Izin. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada medan, gak ada di depan. Gak ada medan, gak ada di depan. Itu jangan berada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu karyawan itu. Bung, izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut, ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Boom. Media.
Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media Tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online. Pada hari ini, Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Tubakur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain, termasuk SPN dan Aspek yang bergabung, aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur, di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan Jaminan Sosial JS 3H, Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan, Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold
20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung, sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada meteran, gak ada di depan. Gak ada meteran, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ. Geser mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang belum izin. Kawan-kawan ekspresi tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa ekspresi, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media,
5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung, media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Lubantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan ASPEK yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan walkout nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau
gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0% agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15%. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung, sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada mentan, gak ada di depan. Gak ada mentan, gak ada di depan. Itu jangan berada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat di depan mobil komando. Jangan dulu karyawan itu. Izin. Kawan-kawan SPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masyarakat SPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando
oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bum. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Nubantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan Jaminan Sosial JS 3H, Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review,
ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0% agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15%. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada mentan, gak ada di depan. Gak ada mentan, gak ada di depan. Itu jangan berada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu area belum izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan.
Lanjut, Pak. Ya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung, media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Urbantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi
dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik upah. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Izin. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada medan, gak ada yang di depan. Gak ada medan, gak ada yang di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang belum izin.
kawan-kawan KSPSI tetap bertahan izin kita bantu saja. Semuanya ikut, ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Boom. Boom. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media Tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Nubantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, organisasi perempuan percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara. Berarti hampir 10.000
melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada meteran, gak ada yang di depan. Gak ada meteran, gak ada yang di depan. Itu jangan pada di situ, geser mundur.
mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang izin, kawan-kawan KSPSI tetap bertahan di izin. semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Ya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Sekali lagi, mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung, bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media Tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Ubatur Konsorsium, Jala PRT, Migran, organisasi perusahaan percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi, 5 juta buruh
Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional, kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh.
sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada mentan, gak ada di depan. Gak ada mentan, gak ada di depan. Itu jangan berada di situ. Geser mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang belum izin. Kawan-kawan SPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masyarakat SPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Bang. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode Bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Lubantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, organisasi perempuan percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan ASPEK yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan Jaminan Sosial JS 3H, Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus.
bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan partai buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bu. Sebentar, mohon izin. Ya,
informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada metan, gak ada di depan, gak ada metan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ, geser mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu yang izin. Kawan-kawan SPSI tetap bertahan di izin. Kita bukan semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh pasukan SPSI jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode Bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Urban Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6.
mewujudkan jaminan sosial JS 3A, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan partai buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0% agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik motor. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Boom!
izin. Bung. Speakernya berhenti dulu Bung, sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada medan, gak ada di depan, gak ada medan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ, geser mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu yang izin. Awal-awal SPSI tetap bertahan di izin. Kita bukan semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh pasukan SPSI jangan dulu ada timbulan barisan. Lanjut. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Tubakur Konsorsium, Jala PRT, Migran, organisasi perempuan percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan ASPEK yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4.
revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRD. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan partai buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0% agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu,
Massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Stop dulu. Izin. Stop dulu. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada medan, gak ada di depan. Gak ada medan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ. Geser mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang belum izin. Kawan-kawan KSPSI mereka bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Ubantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut undang-undang kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan partai buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional, kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8.
Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada medan, gak ada yang di depan. Gak ada medan, gak ada yang di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang belum izin. Kawan-kawan ekspresi tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masyarakat ekspresi, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode Bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Ubantur Bansersul, Jala PRT, Migran, organisasi perempuan percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan ASPEK yang bergabung
aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur, di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRD. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan, Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional, kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15%. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai,
kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada metan, gak ada di depan. Gak ada metan, gak ada di depan. Itu jangan berada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya merapat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang belum izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Bang. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Sekali lagi, mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media, Bung, tahan dulu. Dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode Bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Ubat
dan Bupati Wali Kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRD. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan partai buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0% agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan, dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15%. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat,
Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung, sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada mentan, gak ada di depan, gak ada mentan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ, geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu ada izin. Kawan-kawan SPSI tetap berhati. Izin. Kita bukan semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masyarakat SPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Tubakur Konsorsium, Jala PRT, Migran, organisasi perempuan percaya,
dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan ASPEK yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur, di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRD. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan partai buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0% agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak,
juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arief Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Stop dulu. Izin. Stop dulu. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada medan, gak ada di depan. Gak ada medan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ. Geser mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang belum izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan izin. Kita lakukan semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar
60 Federasi Serikat Pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Ubantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain, termasuk SPN dan Aspek yang bergabung. Aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur, di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan Jaminan Sosial JS 3H, Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan partai buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti. Begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional, kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15%. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti,
begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung, sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada mentan, gak ada di depan, gak ada mentan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ, geser mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang belum izin. Kawan-kawan ekspresi tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa ekspresi jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut. Iya. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan Brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan Brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando.
yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online. Pada hari ini, Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Lubantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain, termasuk SPN dan ASPEK yang bergabung, aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur, di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan, Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15%. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya,
Masa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada metan, gak ada di depan. Gak ada metan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang izin. Kawan-kawan SPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masyarakat SPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Bang. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode Bang yang di bawah jika sudah ready.
Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, baik streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Urbantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0% agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15%. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023.
Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada medan, gak ada yang di depan. Gak ada medan, gak ada yang di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang belum izin. Kawan-kawan KSPSI mereka bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh massa KSPSI jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media, Tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya.
Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Urban Konsorsium, Jala PRT, Migran, organisasi perempuan percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis,
tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada medan, gak ada di depan. Gak ada medan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat di depan mobil komando. Jangan dulu Bung, izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media.
bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Urban Buruh Konsorsium, Jala PRT, Migran, organisasi perempuan percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan, Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan
rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada medan, gak ada yang di depan. Gak ada medan, gak ada yang di depan. Itu jangan pada di situ. Geser mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat di depan mobil komando. Jangan dulu ada belum izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers.
maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang dibawa jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Urban Consortium, Jala PRT, Migran, organisasi perempuan percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0% agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country
Middle income country juga kelompok atas. Negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada meter, gak ada yang di depan. Gak ada meter, gak ada yang di depan. Itu jangan pada di situ. Geser mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu ada belum izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando.
dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media Tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Urban Buruh Konsorsium, Jala PRT, Migran, organisasi perempuan percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan, Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden.
Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada meter, gak ada di depan. Gak ada meter, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ. Geser mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat di depan mobil komando. Jangan dulu izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Di bawah nih. Boom. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi
sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Ubatur Konsorsium, Jala PRT, Migran, organisasi perempuan percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional, kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan, atau
167.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada metan, gak ada di depan. Gak ada metan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu area izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando.
Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada, silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, baik streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Urban Konsorsium, Jala PRT, Migran, organisasi perempuan percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0% agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, dan lain sebagainya,
meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik UMR. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada meteran, gak ada di depan. Gak ada meteran, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang izin. Kawan-kawan KSPSI bakal bertahan di izin. Kita berangkat. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga.
Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media Tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Tubakur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0% agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak
Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15%. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Izin. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada meter, gak ada yang di depan. Gak ada meter, gak ada yang di depan. Itu jangan berada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat di depan mobil komando. Jangan dulu ada belum izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih.
Bung, media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media Tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Urban Konsorsium, Jala PRT, Migran, organisasi perempuan percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan, Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja.
Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0% agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15%. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung, sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada meteran, gak ada yang di depan. Gak ada meteran, gak ada yang di depan. Itu jangan pada di situ. Geser mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang belum izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media.
Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung, media. Kawan-kawan Brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan Brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media Tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Lubantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan ASPEK yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan, Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan
terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0% agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Izin. Speakernya berhenti dulu, Bu. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada medan, gak ada di depan. Gak ada medan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu karyawan itu. Belum, izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan di izin. Kita bukan semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media.
kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media Tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Tubakur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan Jaminan Sosial JS 3H, Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta
kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional, kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik upah. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada medan, gak ada yang di depan. Gak ada medan, gak ada yang di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang belum izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan di izin. Semuanya ikut
ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh pasukan KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Ya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Boom. Boom. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media Tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Ubantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, organisasi perempuan percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi
Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional, kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Izin. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada meteran, gak ada yang di depan. Gak ada meteran, gak ada yang di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang
kawan-kawan KSPSI tetap bertahan di izin kita berbantu saja. Semuanya ikut, ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh pasukan KSPSI, jangan dulu ada tim luar barisan. Lanjut, Pak. Ya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung, Bung, media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media Tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Lubantur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan ASPEK yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi
gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0% agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada meter, gak ada yang di depan. Gak ada meter, gak ada yang di depan. Itu jangan pada di situ. Geser mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu lewat Bung, izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan izin. Semuanya ikut, ada di belakang mobil komando semua. Ayo, di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Iya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando
Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung, bung. Bung, media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media Tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Urban Buruh Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan Jaminan Sosial JS 3H, Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan, Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh, yang mengajukan judicial review ke
Mahkamah Konstitusi gugatan Partai Buruh dikabulkan, karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas termasuk mogok nasional kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0% agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15%. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung, sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada mentan, gak ada di depan. Gak ada mentan, gak ada di depan. Itu jangan berada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu ada belum izin. Kawan-kawan KSPSI tetap bertahan di izin. Kita lakukan semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan.
Lanjut, ya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung, media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming online pada hari ini Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Lubatur Konsorsium, Jala PRT, Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi
dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional, kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik upah. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Izin. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada metan, gak ada di depan. Gak ada metan, gak ada di depan. Itu jangan pada di situ. Geser, mundur. Sekali lagi, semuanya berapat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang izin.
kawan-kawan KSPSI tetap bertahan di izin kita bubarkan. Semuanya ikut, ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masa KSPSI, jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Pak. Ya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. Kepada seluruh rekan-rekan media, 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Bung, Bung, media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu di kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media, Bung, tahan dulu, dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. Akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, live streaming on time. Pada hari ini, Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Tubatul Konsorsium, Jala PRT, Migran, organisasi perusahaan percaya, dan beberapa organisasi lain termasuk SPN dan Aspek yang bergabung aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan Jaminan Sosial JS 3H, Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan, Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara. Berarti hampir 10.000
hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0% agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 juta. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15. Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, massa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultra Damai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arif Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8/8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri massa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Ciptaker. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Speakernya berhenti dulu, Bung. Sebentar, mohon izin. Ya, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Informasi kepada seluruh rekan-rekan media, kurang lebih 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh. Sekali lagi, informasi kepada seluruh rekan-rekan media. Bung, gak ada meter, gak ada yang di depan. Gak ada meter, gak ada yang di depan.
Itu jangan pada di situ, geser mundur. Sekali lagi, semuanya berangkat di depan mobil komando. Jangan dulu ada yang belum izin. Kawan-kawan ekspresi tetap bertahan Izin. semuanya ikut ada di belakang mobil komando semua. Ayo di mana? Himbauan kepada seluruh masyarakat ekspresi jangan dulu ada di luar barisan. Lanjut, Bang. Ya, sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media. 5 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Sekali lagi mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan media. 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini di depan mobil komando. Terima kasih. Boom. Media. Kawan-kawan brigade, tolong bantu ini kursi tangga. Sekali lagi kawan-kawan brigade untuk bantu pasang tangga mobil komando. Dibantu diinformasikan kepada rekan-rekan media untuk bisa berkumpul di belakang mobil, di depan mobil komando. Menurut informasi 5 menit lagi akan adakan jumpa pers. Maka kawan-kawan media Tahan dulu. Dekat mobil komando. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media bahwasanya 5 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan agenda aksi pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tepat di depan mobil komando. Terima kasih. 5 menit lagi. Sekali lagi 5 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media akan ada. Silakan untuk para media yang akan meliput, silakan 5 menit lagi dipersiapkan ya. Korlap aksi Bapak Suryadi untuk naik di mobil komando dibantu oleh Langkornas Brigade untuk mengatur berjalannya agenda aksi di siang hari ini. Kasih kode Bang yang di bawah jika sudah ready. Sekali lagi informasi kepada seluruh rekan-rekan media, 3 menit lagi akan ada konferensi pers tepat di depan mobil komando yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Elektronik, televisi, radio, baik seluruh partai. Pada hari ini, Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Urban Konsorsium, Jala PRT, Migran, organisasi perusahaan percaya, dan beberapa organisasi lain, termasuk SPN dan Aspek yang bergabung. Aksi 9 Agustus serempak di seluruh Indonesia, di kantor-kantor gubernur, di 300 kabupaten kota, juga ada di kantor-kantor bupati wali kota. Tuntutan yang diajukan adalah 6 tuntutan. 1. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. 3. Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%. 4. Revisi parliamentary threshold yang juga harus dimaknai menjadi 4% dari total kursi DPR RI. 5. Cabut Undang-Undang Kesehatan. 6. Wujudkan jaminan sosial JS 3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT. 6 isu ini dibawa serempak dan akan aksi terus-menerus. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan, Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional
berhenti stop produksi, 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandar. Berarti hampir 10.000 buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gani juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Omnibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu Partai Buruh yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, gugatan Partai Buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih meluas, termasuk mogok nasional, kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Bersamaan juga Partai Buruh sudah mengajukan judicial review presidensial threshold 20% dirubah menjadi 0%, agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua toh akhirnya tetap 2 calon presiden. Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikkan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpenghasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 US dollar per bulan atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta upah minimumnya baru 4,9 menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itulah alasan naik 15%. Demo